Saya Nimatus Soleha, NIM 220221110007 dari Universitas Trunojoyo Madura. Dan saya ingin mempresentasikan tentang landasan pengembangan implementasi akuntansi dan pelaporan keberlanjutan audit lingkungan. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah akuntansi lingkungan yang terhormat Bapak Dr. Sultansyah SE AK MM MAK CA dan rekan saya yang telah membantu memvideokan kali ini. Dan sebelumnya saya akan melanjutkan pembahasan pemateri inti saya. Saya akan menjelaskan tentang proporsi APBN, APBD dan APBDes di Indonesia selama 5 tahun terakhir yang berhubungan dengan materi saya. APBN pada tahun 2020 sampai 2024 terlihat adanya dominasi belanja pada aspek ekonomi dan persentase yang telah meningkat sampai mencapai 28,23% di tahun 2023, dan sementara belanja untuk lingkungan tetap rendah, bahkan kurang lebih 1% sepanjang 5 tahun terakhir. Dan APBD yaitu menampilkan konsistensi belanja untuk aspek lingkungan, walaupun tetapi tidak didominasi di tahun 2022, yaitu mencapai 206,5 miliar sampai bisa naik di 152,17 miliar di tahun 2020, dan ini mencerminkan sedikit peningkatan komitmen daerah terhadap isu lingkungan. Dan APBDes yaitu belanja untuk menunjukkan anggaran lingkungan relatif tinggi di persentase dibandingkan di lingkungan di tahun 2022 sebesar 254,57 miliar. Namun tetap terdapat fluktuasi dan proporsi. Saya dari data APBN, APBD dan APBDes. Dari data tersebut itu merupakan bukti awal dan kuat bahwa pemerintah dari tingkat pusat hingga desa telah memulai berproses integrasi keberlanjutan dalam kebijakan fiskal. Namun perlu disoroti bahwa porsi anggaran untuk lingkungan masih sangat rendah dan dibutuhkan audit lingkungan yang lebih ketat dan sistem pelaporannya berbasis keberlanjutan yang terintegrasi, dan juga perlu akuntansi keberlanjutan bukan hanya mencatat nominal tetapi juga mengukur dampak ekologis dan sosial dari belanja tersebut. Dan implementasi tersebut menjadikan langkah awal menuju pengelolaan keuangan negara yang tidak transparan dan juga harus bertanggung jawab terhadap masa depan dan generasi yang akan datang. Selanjutnya saya akan membahas materi inti dari landasan pengembangan implementasi akuntansi dan pelaporan keberlanjutan audit lingkungan. Yang pertama yaitu pendahuluan, perubahan iklim, eksploitasi sumber daya, dan kesenjangan sosial. Menurut dunia usaha, menerapkan akuntansi keberlanjutan yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan melalui laporan keberlanjutan ESG. Model bisnis yang hanya berorientasi pada profit dianggap usang, sehingga transparansi dan audit lingkungan menjadi krusial dalam memastikan akuntabilitas perusahaan. Standar global seperti GRI dan regulasi OJK di Indonesia mulai diterapkan, namun masih menghadapi tantangan dalam implementasi. Selanjutnya yaitu pembahasan. Dalam pembahasan ada konsep dan urgensi akuntansi keberlanjutan. Menurut Octaviani 2024, akuntansi keberlanjutan atau sustainability accounting merupakan konsep yang semakin mendapatkan perhatian di dunia bisnis dan akademik, khususnya dalam kaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Akuntansi keberlanjutan berperan penting dalam meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas membantu perusahaan mengelola resiko keberlanjutan serta memberikan keunggulan kompetitif melalui inovasi dan citra positif. Selain itu, penerapan dalam menarik informasi yang berfokus pada ESG dan memastikan kontribusi yang terhadap masyarakat serta lingkungannya. Selanjutnya yaitu regulasi dan standar pelaporan keberlanjutan. Beberapa standar dan regulasi penting dalam akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan meliputi GRI yang menyediakan panduan pelaporan keberlanjutan, SASB yang berfokus pada isu ESG spesifik industri, ISO 1401 standar internasional untuk manajemen lingkungan, serta regulasi nasional seperti aturan OJK dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 yang mengatur perlindungan lingkungan hidup di Indonesia. Implementasi akuntansi dan pelaporan keberlanjutan. Implementasi akuntansi keberlanjutan bertujuan untuk mengintegrasikan prinsip keberlanjutan dalam sistem akuntansi dan pelaporan perusahaan. Langkah-langkahnya meliputi identifikasi isu material, pengukuran dampak lingkungan dan sosial, serta penyusunan pelaporan keberlanjutan. Proses ini berkuat dengan validasi eksternal oleh auditor dan integrasi data keberlanjutan. Dalam pengambilan keputusan strategis, perusahaan juga menerapkan perencanaan berbasis keberlanjutan seperti AKAP yang mempertimbangkan aspek lingkungan dan sosial untuk memastikan transparansi serta akuntabilitas. Selanjutnya yaitu audit lingkungan sebagai instrumen pengawasan. Audit lingkungan adalah evaluasi sistematis terhadap kinerja organisasi dalam mengelola dampak lingkungan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Tujuan utamanya mencakup kepatuhan terhadap peraturan, identifikasi risiko lingkungan, meningkatkan kinerja pengelolaan, transparansi, serta mendukung pembangunan keberlanjutan. Dengan audit ini, perusahaan dapat memastikan bahwa aktivitas operasionalnya tidak merugikan lingkungan dan sesuai dengan standar keberlanjutan. Selanjutnya yaitu manfaat audit lingkungan. Manfaat audit lingkungan meliputi identifikasi risiko lingkungan, pencegahan sanksi hukum, serta dasar dalam perumusan kebijakan lingkungan. Selain itu, audit ini membantu perusahaan menghindari kerugian finansial akibat pelanggaran regulasi, penyediaan bukti kepatuhan, dan pendukung menerapkan standar keberlanjutan seperti ISO 14. Dengan demikian, audit lingkungan berperan penting dalam memastikan tanggung jawab perusahaan terhadap kelestarian lingkungan dan keberlanjutan bisnis. Selanjutnya yaitu studi kasus implementasi akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan. Integrasi akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan menjadi elemen penting dalam pengelolaan perusahaan untuk memastikan kepatuhan regulasi dan meningkatkan kinerja lingkungan. Studi kasus seperti PT Barito Pacific Timber Tbk atau PT Binajaya Roda Karya dan Pabrik Gula Pesantren Baru menunjukkan bahwa audit lingkungan membantu perusahaan mengidentifikasi risiko, mengelola limbah, dan meningkatkan sistem manajemen lingkungan IMS. Dan juga PT Chevron Pacific Indonesia melalui audit bertahap menerapkan pentingnya pemantauan rutin di sektor minyak dan gas untuk mengurangi dampak lingkungan. Dan peran akuntansi keberlanjutan dan audit lingkungan mendukung transparansi, mitigasi risiko, serta daya saing perusahaan di pasar global. Keberhasilannya bergantung pada regulasi dan mendukung alokasi sumber daya yang memadai dan komitmen manajemen dalam menerapkan praktis bisnis keberlanjutan. Dan sekian dari video saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.